Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farin Rakim, saya dari D4 Promosi Kesehatan. Di sini saya akan mengedukasi Bapak Ibu semua terkait stunting. Kita akan mengenal lebih dalam apa itu stunting. Karena stunting ini adalah masalah yang sepele, namun dampaknya itu sangat berdampak gitu untuk masa depan anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu semua ada yang udah tahu belum apa itu stunting? Ya, jadi stunting ini tuh adalah pertumbuhan si anak tinggi badannya itu tidak sesuai dengan pada anak seusianya gitu, dimana bukan hanya soal tentang tinggi gitu, tapi juga soal gizinya. Tingginya itu karena gizi kronis gitu, kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini tuh biasanya dari 1000 hari masa pertama kehidupan gitu. Nah, atau bisa dibilang dari masa kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, stunting ini juga tidak hanya soal tentang tinggi badan yang kurang, tapi juga perkembangan otak yang tidak maksimal gitu. Jadi Bapak Ibu semua, ini tuh karena gizi ya, kekurangan gizi. Jadi jangan sampai gitu Bapak Ibu semua, anak-anak kita terkena stunting, karena kasihan juga kan kepada anak-anak kita gitu. Bagaimana nanti Pak lambatnya dalam berpikir gitu, atau nanti saat proses belajar mengajarnya jadi lambat gitu, tidak bisa mengikuti pada anak masa seusianya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih stunting ini penting untuk kita gitu, untuk Bapak Ibu semua? Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana anak kita nanti tidak bisa bersaing ketika di sekolah. Jadi lambat dalam berpikir atau tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti anak seusianya, dan juga rentan terkena penyakit gitu kan. Dan bahkan sampai menghambat ke cita-citanya gitu. Jadi kasihan untuk anak-anak kita hanya karena kekurangan gizi gitu. Jadi padahal stunting ini tuh bisa dicegah loh Ibu, Bapak gitu ya. Mulai dari rumah kita sendiri. Bisa mulai dari perhatian untuk ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, terus pemberian MPASI yang bergizi, dan juga menjaga lingkungan rumah kita. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Nah, jadi ada 5 tahap yang bisa Bapak, atau 5 langkah yang bisa Bapak Ibu semua lakukan gitu. Yang pertama yaitu ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi. Nah, Bapak Ibu semua jangan salah persepsi ya soal gizi ini gitu. Gizi yang baik bukan berarti mahal, tapi gizi yang baik itu adalah gizi yang lengkap. Nah, lengkap itu seperti apa? Karbohidratnya ada, proteinnya ada, terus lemaknya ada, juga vitamin dan mineralnya pun ada gitu Bapak. Jadi semua lengkap gitu, tercukupi untuk si anak ini. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu mengira bahwa gizi yang baik itu adalah gizi yang mahal gitu, makanan-makanan yang mahal. Salah besar ya Bapak Ibu semua. Tapi gizi ini yang baik itu bisa dengan makan makanan yang lengkap seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Nah, yang kedua itu Bapak Ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, setelah itu dilanjut oleh pemberian MPASI gitu. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu sering membawa ke posyandu. Nah, jangan lupa di sini ada yang jarang membawa anak ke posyandu Bapak semua. Nah, mulai dari saat ini seringlah membawa anaknya ke posyandu gitu, seminggu sekali minimal tuh ya Bapak Ibu semua. Jadi si anak ini bisa ibarat kayak bisa diperhatikan gitu dan dicek di posyandu nanti gitu. Nah, untuk yang keempat yaitu menjaga lingkungan rumah. Jadi jangan sampai si lingkungan rumah ini tuh kotor gitu. Apalagi jangan sampai si anak ini diare, karena diare ini bisa menghambat penyerapan gizi sang anak ini ya.
Untuk yang kelima yaitu peran ayah. Nah, peran ayah itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Yaitu untuk menjaga seperti emosional si ibu gitu, ataupun dalam memenuhi kesehatan atau gizi dari si ibu dan anak gitu. Jadi peran ayah pun sangat penting di sini, bukan hanya soal ibu yang mengandung gitu, tapi juga sang ayah pun membutuhkan peran penting di sini ya. Nah, mungkin udah di akhir ya Bapak Ibu semua. Dan perlu diingat gitu, anak-anak ini adalah masa depan kita. Jadi jangan sampai anak-anak ini kehilangan masa depannya hanya hanya karena kita lengah dalam memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita gitu. Karena anak-anak kita itu adalah masa depan kita semua. Dan ingat, mencegah stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Mulailah dari keluarganya masing-masing gitu. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Nah, mari kita jaga generasi kita agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.